Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai model pembelajaran terpadu tipe fragmented di sekolah dasar. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yakni saya sendiri, Atia Mumtazah, dan rekan sekelompok saya, Intiani, Yana Dwi Oktaviana, Ayu Eka Sundarianti, dan juga Jumriani. Adapun sedikit penjelasan mengenai model pembelajaran terpadu tipe fragmented, yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan satu sama lainnya. Setiap mata pelajaran dipandang sebagai mata pelajaran kajian murni berdiri sendiri menurut Margoyanasa pada tahun 2014. Lebih lanjut lagi, Fogarty pada tahun 2009 mengatakan bahwa model pembelajaran terpadu tipe fragmented atau terpisah merupakan suatu model belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain, seperti sebuah periskop, memandang satu arah, fokus pada setiap mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Nah, model fragmented ini merupakan konfigurasi kurikulum yang bermanfaat bagi sekolah-sekolah besar dengan populasi beragam, di mana tentu saja dengan berbagai fasilitas yang menyediakan suatu spektrum sehingga subjek dapat menargetkan kepentingan-kepentingan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai model penerapan pembelajaran tipe fragmented di sekolah dasar akan dijelaskan atau dibahas oleh teman sekelompok saya. Silahkan simak video selanjutnya. Nah, adik-adik dan teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi inti dari pelajaran matematika kita kali ini. Nah, adapun kompetensi intinya adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kali ini yaitu yang pertama adalah kompetensi 3.1, yakni menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan juga persen, dan hubungan diantaranya. Dan yang terakhir adalah kompetensi dasar 3.3, yakni menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua, bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran dari pembelajaran matematika kali ini. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan seperti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan antara bentuk pecahan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dua bilangan cacah pecahan, dan juga desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada yang tahu materi kita hari ini? Ya, materi kita hari ini adalah pecahan. Silakan kalian buka bukunya. Buka bab 1 halaman 1 ya. Ibu berikan waktu 10 menit kalian baca bab ini
Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan dan memberikan contoh. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen, dan hubungan antara bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dua bilangan caca, pecahan, dan desimal. Baik, kalian silakan membuka bukunya halaman 3. Nah, di sini dalam pembelajaran matematika ini, kalian dihadapkan oleh 5 tahapan yang harus kalian lakukan sehingga bisa memahami materi. Yang pertama, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan dan membandingkan pecahan. Nah, kelima langkah ini akan mengiringi kalian meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A lebih kecil daripada B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 3 per 5. Yang kedua, jika A lebih besar daripada B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contohnya 8 per 7, ya, karena bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Kemudian yang ketiga, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B bilangan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contohnya 3, 2 per 7. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar yang tertera. Nah, di sini ada gambar buku. Ada 2 gambar buku warna kuning dan 8 gambar buku berwarna coklat. Nah, siapa di antara kalian yang tahu berapakah kemungkinan persen atau pecahan yang terjadi dalam buku tersebut? Ya, betul sekali. Ini 2 per 10. Mengapa? Karena ada 2 gambar buku berwarna kuning, sedangkan gambar keseluruhannya adalah 10. Nah, sampai di situ materi kita hari ini. Kita akan melanjutkan minggu depan. Jadi untuk tugasnya kalian di rumah, silakan buka halaman 19. Ya, silakan buka halaman 19, kalian mengerjakan ayo mencoba. Minggu depan kita akan mendiskusikan dan menilai pekerjaan kalian. Mungkin itu saja yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan mudah materi yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia.
Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1 menyenangi baca Al-Quran yang tartil. 1.1.2 membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Indikator kompetensi dasar 2.1 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil. Indikator pencapaian kompetensi 2.1.1 meminati sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq. 2.1.2 menyenangi sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq. 2.1.3 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Al-Falaq. Kompetensi dasar 3.1 memahami makna Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 mengartikan kata-kata dalam Quran Surat Al-Falaq dengan baik. 3.1.2 mengartikan ayat-ayat Quran Surat Al-Falaq dengan baik. 3.1.3 memasangkan ayat dan terjemahan Quran Surat Al-Falaq dengan benar. 3.1.4 menjelaskan sebab turun Quran Surat Al-Falaq dengan baik. 3.1.5 menguraikan pesan pokok ayat-ayat Quran Surat Al-Falaq dengan baik. 3.1.6 menghubungkan ayat dengan pesan pokok ayat dalam bentuk gambar Quran Surat Al-Falaq dengan baik. Kompetensi dasar 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan tartil. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1.1 membaca Quran Surah Al-Falaq ayat per ayat dengan tartil. 4.1.1.2 membaca Quran Surat Al-Falaq secara keseluruhan dengan tartil. 4.1.1.3 menyusun potongan ayat Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Kompetensi dasar 4.1.2 menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan benar. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.2.1 menyalin kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Falaq dengan benar. 4.1.2.2 menuliskan ayat-ayat Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Indikator kompetensi dasar 4.1.3 menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil dengan lancar. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.3.1 menghafal Quran Surat Al-Falaq dengan lancar. 4.1.3.2 mendokumentasikan hafalan Quran Surat Al-Falaq dengan lancar. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan metode pembelajaran drill, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Kedua, dengan metode pembelajaran komposer, peserta didik dapat menyusun potongan ayat Quran Surat Al-Falaq dengan benar. 3. Dengan metode pembelajaran drill, peserta didik dapat mengartikan Quran Surat Al-Falaq dengan tartil. Keempat, dengan metode pembelajaran make a match, peserta didik dapat memasangkan ayat dan terjemahan Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Kelima, dengan model pembelajaran number head together, peserta didik dapat menjelaskan sebab turun Al-Quran Surat Al-Falaq dengan baik. Keenam, dengan model pembelajaran number head together, peserta didik dapat mengurangi pesan pokok Quran Surat Al-Falaq dengan baik. Ketujuh, dengan model pembelajaran make a match, peserta didik dapat menghubungkan ayat dengan pesan pokok ayat dalam bentuk gambaran Quran Surat Al-Falaq dengan baik. Kedelapan, dengan metode pembelajaran drill, peserta didik dapat menulis ayat-ayat Quran Surat Al-Falaq dengan benar. 9. Dengan metode pembelajaran drill, peserta didik dapat menghafal ayat-ayat Quran Surat Al-Falaq dengan lancar. Tujuan pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran ini merupakan alternatif yang dapat digunakan guru dapat menggunakan metode atau model pembelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk itu kita langsung saja memasuki materi. Nah, untuk materi kali ini tentang surah Al-Falaq. Di sini Ibu akan nanti menampilkan gambar surah Al-Falaq dan isi kandungan dari surah Al-Falaq. Untuk itu Ibu akan menampilkan video surah Al-Falaq terlebih dahulu. Mari kita saksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, baiklah, itulah tadi surah Al-Falaq yang Ibu bacakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Falaq. Adapun kandungan dari surah Al-Falaq yaitu pertama, surah Al-Falaq mengandung isti'adzah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Kedua, dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membela kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Surah Al-Falaq ini mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah, syarri ma khalaq. Ketiganya memerlukan keperhatian khusus sehingga disebutkan lebih rinci. Keempat, dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada dan karenanya manusia hanya harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kelima, surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Nah, itulah tadi materi hari ini yang Ibu bawakan. Semoga kalian mengingatnya selalu apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas selanjutnya Ibu akan memberikan tugas tentang surah Al-Falaq ini. Jadi kalian mencari apa makna dari surah Al-Falaq ini dan nanti dikirim di grup WA. Nah, itu saja penyampaian Ibu hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.